Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 631. Aku tidak pernah mengira kamu akan mempublikasikan pesta ulang tahun istrimu dengan cara seperti ini. Jack, istrimu pasti akan sangat senang dengan ini. Sejujurnya, Yvonne iri pada Selena sampai batas tertentu. Jack sudah mengiklankan pesta ulang tahunnya jauh sebelum acara dimulai. Dia akan sangat senang jika seorang pria memperlakukannya seperti ini. Hanya saja, ini. Kata-katanya terlalu menonjol, terlalu banyak. Bahkan ada hitungan mundur untuk tanggal pesta. Apalagi, dinyatakan di sini bahwa kamu adalah penyelamat Dewi Perang dan istrimu adalah kecantikan nomor satu keluarga Taylor. Kata Tanya, senyum ketat di wajahnya seperti yang dia lakukan. Tidakkah menurutmu iklanmu sedikit berlebihan? Dengan ini, seluruh kota tahu bahwa kaulah yang menyelamatkan hidup Dewi Perang. Jack hanya bisa menawarkan senyum kering, meskipun ekspresinya menjadi gelap. Saya tidak membuat pamflet ini. Meskipun saya ingin pesta ulang tahun istri saya mengguncang seluruh kota, dan ini adalah kejutan yang saya siapkan untuknya, saya tidak membuat pamflet ini. Bisakah keluargamu melakukan ini? Bagaimana dengan ibumu? Fiona? Andrew? Tanya awalnya mengira Jack bisa melakukan langkah romantis seperti itu, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari ini bukan masalahnya. Jack, bagaimanapun juga, adalah tipe pria yang tidak menonjolkan diri. Jika Dewi Perang tidak mengakui bahwa Jack menyelamatkan hidupnya sebelumnya, tidak ada yang akan mengetahuinya sampai hari ini. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jika orang lain berada di posisi Jack, mereka akan memberitahu semua orang tentang hal ini. Jack, bagaimanapun juga, tidak pernah mengambil sesuatu seperti ini sebagai modalnya untuk pamer. Itu tidak mungkin, mereka sudah tua. Mengapa mereka mau ikut campur dalam urusanku? Senyum kecut Jack berubah menjadi cemberut. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini, karena saya baru saja menyebutkannya secara singkat beberapa hari yang lalu. Bahkan, Tuan Tua Taylor pun belum mengetahuinya. Mengapa seseorang mempublikasikannya? Jack, lihat. Pada saat ini, Yvonne menunjuk taksi yang melaju melewati taman. Bola mata Jack hampir keluar dari rongganya ketika dia menyadari tentang apa itu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kata-kata publikasi seperti itu terus-menerus disiarkan di taksi? Jika itu masalahnya, apakah seluruh kota sudah tahu? Jack, apakah kamu berbohong kepada kami? Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk iklan yang intens ini. Mengapa ada orang yang melakukan ini, selain mencoba menjadi romantis dengan istrimu, dan untuk faktor kejutan? Siapa yang akan menghabiskan uang untuk mempublikasikan pesta ini atas namamu, tanpa alasan apapun? Tanya memandang Jack dengan seringai seolah-olah dia melihatnya. Jangan berpura-pura dan menyangkalnya. Kamu benar-benar pandai berakting, dan menyimpan rahasia tentang acara ini. Jack terdiam. Mengapa, jangan berpura-pura dan menyangkalnya, terdengar aneh. Dia memikirkannya. Hanya ada satu orang lain yang tahu tentang ini, Sena. Tetapi jika itu adalah idenya dan Ivan, mengapa mereka rela mengeluarkan uang untuk membantu mempublikasikan pesta ini? Jack berpikir dalam hati. Mereka tidak punya motif untuk melakukan ini. Saya telah memukuli Ivan, jadi mereka pasti membenci saya. Mengapa mereka masih menghabiskan uang dan melakukan hal seperti ini? Sebuah pikiran kemudian muncul di benak Jack saat matanya berbinar. Dia tahu mengapa. Hanya dia, Selena, dan Ben yang tahu dia tidak diracun, sementara Sena dan Ivan yakin dia sudah diracun. Jika itu masalahnya, obatnya akan berlaku sekitar 30 hari sejak dia meminumnya. Apakah kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun Selena? Jadi, kedua anjing licik, Ivan dan Sena, ingin membuat keributan besar tentang masalah ini. Mereka menunggu untuk melihat bagaimana Jack akan gagal pada hari itu. Adegan macam apa yang akan terjadi jika ulang tahun Selena menjadi hari kematiannya. Sekarang, mereka bahkan telah mempublikasikan pesta ulang tahun Selena. Jika acara itu dibatalkan, Jack dan keluarga Taylor akan kehilangan muka. Mereka akan lebih bahagia jika pesta berlangsung seperti biasa. Skema yang luar biasa. Jack tersenyum dingin, begitu dia bisa menyimpulkan semuanya. Tampaknya, pihak lain ditakdirkan untuk kecewa. Bab 632. Apa yang kamu maksud dengan skema? Apakah kamu tahu siapa itu? Tanya menimpali saat itu juga. Lagi pula, ayah Tanya menyuruhnya untuk membantu Jack dengan semua yang dia bisa.
Orang ini memiliki identitas yang cukup penting. Dia merasa seperti Jack semakin sulit dipahami. Perasaan misterius inilah yang membuatnya ingin mengenalnya lebih jauh. Dia percaya bahwa selama dia secara proaktif melibatkan dirinya dengan Jack, dia akan tahu identitas aslinya. Dilihat dari tanggapan Jack terhadap pamflet ini, sepertinya publisitas ini dilakukan sebagai serangan yang disengaja terhadap dirinya. Tetap saja, dia tidak tahu bagaimana publisitas seperti itu dapat dianggap sebagai serangan. Aku tidak tahu siapa itu, tapi aku curiga pada seseorang. Sudahlah, ayo pergi. Saatnya masuk dan bersenang-senang. Jack tersenyum acuh tak acuh dan berjalan menuju pintu masuk taman hiburan. Tanya mengerutkan kening saat dia melihat sosok Jack. Dia bisa melihat bahwa Jack telah membuat tebakan, tetapi tidak ingin mengatakan apa-apa. Mengguncang seluruh kota. Setelah merenungkannya, Tanya segera menyadari bahwa mengguncang seluruh kota di sini berarti semakin banyak acara yang dipasarkan, semakin mewah acaranya. Ini berarti dia harus mengeluarkan lebih banyak uang. Jika Jack hanya ingin menghabiskan sekitar 10 hingga 20 juta, itu tidak akan cukup untuk menggerakkan seluruh kota. Bahkan, 100 juta pun tidak bisa mencapai itu. Bukankah Jack akan kehilangan muka jika iklan ini dipasarkan terlalu banyak? Orang-orang ini ingin Jack kehilangan muka dan tidak mampu menanggung biaya acara besar seperti itu, sehingga mereka bisa mengolok-oloknya. Orang ini adalah orang rendahan. Baiklah, mereka lebih suka menghabiskan uang untuk membantu Jack memasarkan pesta, sehingga Jack kehilangan muka. Seringai dingin muncul di wajah Tanya ketika dia sampai pada perenungan itu. Pihak lain mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi keluarga Drake telah memikirkan cara untuk masuk ke buku bagus Jack. Tidak masalah apakah itu 10 miliar atau 100 miliar. Mereka akan mengambil jumlah berapapun dan membantu Jack seolah-olah jumlah itu bukan apa-apa bagi keluarganya. Tanya tahu Jack pasti memikirkan hal ini juga. Dia berlari ke arah Jack, mengejarnya, dan meyakinkan, jangan stres, Jack. Itu hal yang baik bahwa orang lain membantumu dengan bagian iklan. Mereka membantu memotong biaya. Betul sekali. Jack tersenyum, tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Sharon sudah membeli 4 tiket dan memberikan 1 untuk setiap orang. Sementara itu, siapa pria itu? Kata salah satu pengunjung taman secara acak. Sial, aku sangat iri padanya. Dia memiliki 3 wanita cantik di sekelilingnya, gumamnya. Orang lain segera menoleh dan juga sangat iri ketika mereka memikirkan apa yang dilihatnya. Hei, mereka bertiga adalah gadis yang sangat cantik. Salah satu dari mereka tidak hanya memiliki sosok yang bagus, tetapi matanya juga terlihat sangat mempesona. Aku ingin tahu seperti apa selera wanita-wanita ini. Jangan pikirkan itu. Wanita-wanita ini terlihat seperti berasal dari keluarga kaya, jadi wajar saja jika pria ini sama kayanya. Kalau tidak, mengapa wanita-wanita ini berkencan dengannya? Orang normal seperti kita hanya bisa melihat. Salah satu dari mereka tersenyum pahit. Dia melihat kaki panjang Tanya dan di bawah rok pendek Tanya, dan dia menelan ludah sembarangan. Bab 633. Para pengunjung taman ini hanya bisa melihat mereka dari jauh. Sementara itu, seorang pria, tidak jauh dari tempat mereka berada, mendengar percakapan mereka. Pria ini memiliki beberapa pria dan wanita muda bersamanya. Bukankah itu Nona Drake? Pria itu berbicara. Dia tahu itu Tanya saat dia memperhatikannya, dan dia terkejut melihatnya di sini. Cek, cek. Dan sepertinya Tanya bukan satu-satunya di sini. Ivene dan Nona Sharon yang cantik juga ada di sini. Sungguh pemandangan yang membuatku iri melihatnya. Benarkah? Dan siapa pria itu, Tuan Muda Lowe? Salah satu temannya, seorang pria dari keluarga bangsawan kelas 2, bertanya dengan senyum acuh tak acuh. Dia sangat beruntung, bisa bersama 3 wanita cantik seperti itu. Tuan Muda Lowe berasal dari keluarga yang agak kaya. Tetap saja, keluarganya adalah keluarga bangsawan kelas 3, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melihat teman wanita Jack, meskipun dia menyukai wanita cantik seperti Tanya dan Ivene. Dia tahu ada kemungkinan dia akan gagal jika dia ingin mencoba untuk mengejar wanita-wanita ini. Bagaimanapun, wanita-wanita ini telah menolak banyak tuan muda, tanpa diberi kesempatan untuk membuktikan diri. Nah, anak ini cukup mendapat perhatian akhir-akhir ini. Ini adalah orang yang ada di pamflet. Tuan Muda Lowe memegang salah satu pamflet yang dia terima di pintu masuk di tangannya, jadi dia dan rekan-rekannya mendiskusikannya.
Mereka tidak pernah berpikir, mereka akan bertemu orang ini begitu cepat. Oh, jadi ini menantu yang menikah dengan keluarga Taylor. Pria itu tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. Sial, dia sangat beruntung dengan lawan jenis. Dia bisa bersama wanita cantik kemanapun dia pergi, dan bahkan istrinya adalah wanita cantik. Betapa hidup yang sangat indah untuk dijalani. Kalau saja aku bisa seperti dia. Pria itu kemudian mempelajari selebaran dengan cermat, dan dengan masam berkomentar, mengaduk-aduk seluruh kota. Dia hanya menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga Taylor. Bisakah dia benar-benar mencapai hasil itu? Saya mendengar bahwa dia adalah seorang komandan kepala di tentara dan telah menghabiskan lebih dari 100 juta untuk hal-hal lain. Dia seharusnya tidak memiliki banyak uang yang tersisa bersamanya. Mungkin sekitar puluhan juta. Bisakah dia benar-benar menjadi tuan rumah pesta yang akan menghebohkan seluruh kota? Iklan ini seharusnya menghabiskan biaya jutaan karena ada di mana-mana. Pikiranku persis seperti itu. Aku melihat beberapa stasiun bus dengan iklan sama seperti ini di ruang iklan. Pasti dipasang baru-baru ini. Dia perlu menghabiskan banyak uang untuk iklan, sembur seorang wanita muda di antara mereka. Berapa banyak uang yang tersisa untuk pesta ulang tahunnya? Itu benar sekali. Jika tujuannya adalah untuk membangkitkan seluruh kota, bukankah itu harus beberapa tingkat lebih tinggi dari makan malam ulang tahun ke-70 Tuan Tua Taylor? Setidaknya, itu harus diadakan dengan harga yang sangat mahal. Makan malam ulang tahun Tuan Tua Taylor tidak diselenggarakan dengan cara yang mewah, tapi itu menggemparkan seluruh kota. Pria lain mengangguk. Dia merasa Jack terlalu berlebihan, meskipun tidak memiliki uang sebanyak itu. Jangan terlalu repot-repot tentang masalah ini. Hanya ada beberapa hari lagi, sampai pesta ulang tahun diadakan. Kita akan pergi dan melihatnya saat itu. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa menggerakkan seluruh kota. Tuan Muda Lowe akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak pahit pada saat ini. Dia mungkin akan membodohi dirinya sendiri saat itu. Akan memalukan jika pesta ini tidak diadakan dengan baik. Kembali ke Jack dan para wanita muda. Ayo main komedi putar dulu. Tidak banyak orang yang mengantri di sana. Tanya tersenyum dan menatap Jack seolah-olah meminta izin. Apa yang tidak dia ketahui adalah, mereka telah menarik banyak mata iri dan kecemburuan terhadap Jack. Jack, bagaimanapun, terus menatap seorang pria parubaya dengan kacamata hitam dan topi tidak jauh darinya. Pria di sana itu sepertinya bermasalah. Pria itu memiliki tongkat di tangan, yang terus dia tunjuk tanpa tujuan di tanah. Dia tampak buta, namun membuntuti di belakang sekelompok wanita cantik. Bab 634. Bagaimana mungkin? Dia hanya orang buta, balas tanya sambil menatap orang buta itu. Apa yang salah dengan dia? Ya, agak menyedihkan bahwa dia menjadi buta pada usia ini, gumam Sharon sambil menatap pria yang sama juga. Jack secara internal menutup wajahnya ketika dia mendengar alasan para wanita ini. Perhatikan baik-baik, desak Jack, ada yang salah dengan tongkatnya. Coba perhatikan dan pikirkan, mengapa dia terus-menerus berada di belakang gadis-gadis yang memakai rok. Ivene adalah orang pertama yang bereaksi setelah mendengar Jack, dan dia langsung melesat ke arah pria buta yang membawa tongkat itu. Brengsek. Dasar orang ini cabul, bentaknya, dia diam-diam mengambil foto. Ivene membenci orang mesum seperti itu. Bagaimana mungkin? Dia sebenarnya. Sharon sama marahnya, ketika dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Sharon, bersama Jack dan Tanya, mengikuti di belakang Ivene. Ivene adalah orang pertama yang berjalan ke arah pria itu, dan dia mendorongnya ke tanah dengan seluruh kekuatannya, kamu pria yang mesum. Aduh. Teriak pria itu begitu dia bertabrakan dengan tanah. Dia kemudian berteriak, tolong. Seseorang menggertak orang buta. Teriakannya minta tolong menarik perhatian sekelompok wanita muda, yang berjalan di depannya, dan para wanita ini berbalik untuk melihat mereka. Teriakan pria itu juga menarik perhatian orang yang lewat. Para wanita muda, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, merasa sangat tidak enak pada pria buta itu. Ada apa denganmu? Kenapa kamu menggertak orang buta? Memarahi salah satu wanita, bahwa pria buta itu membuntuti di belakang, dan Ivene merasakan empedu naik ke tenggorokannya. Ya, ini terlalu berlebihan. Apakah wanita ini gila? Kenapa dia mendorong pria buta itu ke tanah tanpa alasan? Dia benar-benar kejam. Apa yang ada di kepalanya itu? Beberapa orang lain mulai melontarkan hinaan dan kemarahan kepada Ivene. Aduh. Ini sangat menyakitkan.
Pria itu berpura-pura meraba-raba tanah sebelum dia memegang tongkatnya. Dia kemudian mengetuknya beberapa kali ke tanah sebelum merentangkannya di bawah gaun Ivone. Ivone menjadi lebih marah begitu dia melihat ketidaksenonohannya. Bajingan ini sangat berani. Dia memiliki keberanian untuk meregangkan tongkat di bawah gaunnya ketika dia melihat begitu banyak orang berbicara atas namanya. Bajingan. Ivone segera berjalan pergi dan bersembunyi darinya. Pada saat ini, dua pria keluar dari kerumunan dan memarahi Ivone. Ada apa denganmu, Nona? Bagaimana kamu bisa memarahi orang buta ketika kamu mendorongnya ke tanah? Tidak dapat mengungkapkan pikirannya dengan kata-kata, Ivone berjalan ke arah pria itu dan mengambil tongkatnya. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Dia cabul, dan tongkat ini adalah alatnya untuk mengambil foto. Aku melihatnya diam-diam mengambil foto dari bawah rok mereka. Hei, mengapa wanita ini menyambar tongkatku? Orang buta itu segera berteriak keras. Sudah cukup buruk dia mendorongku, tapi dia juga mengambil tongkatku dan berbohong tentangku. Bagaimana mungkin? Orang buta ini adalah orang mesum yang diam-diam mengambil foto. Beberapa orang mulai curiga dengan apa yang dikatakan Ivone. Lagi pula, siapa yang akan mendorong orang lain jatuh tanpa alasan? Ivone mengatakan yang sebenarnya. Dia sampah yang mengambil foto gadis-gadis di bawah rok mereka. Tanya menerobos kerumunan saat dia berteriak membela sepupunya, Ivone. Bab 635. Itu benar. Kami melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Dia tidak mendapatkan apa-apa karena bersikap baik kepada kalian. Sharon juga berjalan ke depan. Bagaimana kalian semua bisa mengatakan, dia menindas orang buta padahal dia sebenarnya membantumu? Saat itulah seorang pria di antara kerumunan mengamati Sharon dengan cermat, sebelum dia berseru, "Hei, bukankah ini nona muda tertua dari keluarga George? Kudengar dia telah berubah menjadi wanita cantik. Aku tidak akan bisa mengenalinya, jika saya tidak mendengar suaranya. Dia benar-benar wanita yang sangat cantik. Wanita cantik ini pasti nona tanya, kan?" Seru pria lain. Aku bertanya-tanya, mengapa dia tampak begitu akrab? Ini benar-benar nona tanya. Beberapa orang lain mulai mengenali tanya juga, sehingga mulai saling bertukar komentar tentangnya. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu penting. Saya percaya apa yang dikatakan Nona Tanya. Nona Tanya adalah anggota keluarga Drake, putri orang terkaya di Eastfield. Mengapa dia berbohong kepada kita? Seorang wanita berbicara membela Tanya. Ya, itu benar. Kudengar Nona Tanya selalu menentang ketidakadilan, dan dia sangat aktif dalam kegiatan amal. Kenapa dia berbohong kepada kita? Beberapa wanita lain juga mengikuti apa yang dia katakan. Orang buta itu mulai panik ketika dia mendengarnya dan langsung berkata, "Hei, ini semua salah paham, ini salah paham. Ini hanyalah tongkat. Saya bahkan tidak bisa melihat jalan, jadi bagaimana saya bisa dengan sengaja merentangkan ini di bawah rok? Bahkan, jika saya meregangkan tongkat di bawah rok mereka, itu hanya kebetulan semata. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya melakukannya dengan sengaja?" Dia berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan, "Selain itu, saya buta. Jika Anda mengatakan saya diam-diam mengambil foto, mengapa saya harus mengambil foto? Saya bahkan tidak bisa melihatnya." Salah satu dari tiga pria yang menerobos kerumunan segera berkata, "Ya, wanita ini pasti salah paham." Seorang pria lain melangkah, "Nona muda, kamu benar-benar gadis baik. Tetapi, bagaimana kamu bisa salah menuduh orang lain? Menjadi heroik adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan menyatakan energi positif tidak salah, tetapi menuduh seseorang tanpa dasar itu perbuatan yang buruk." Yang terakhir dari ketiganya, pergi ke orang buta itu dan berbicara, "Hei, saudaraku. Lebih baik jika kamu tidak berjalan-jalan dalam cuaca yang begitu panas. Ada tempat yang sedikit lebih dingin di sana. Ayo, biarkan aku membawamu ke sana." "Oh, terima kasih. Jadi, memang benar ada lebih banyak orang baik daripada orang jahat di dunia ini." Kicau pria buta itu dengan cara yang tampaknya berterima kasih, dan ini menggerakkan banyak penonton. Memang, benar-benar ada lebih banyak orang baik di dunia ini. Apa? Ivone terdiam. Mungkinkah dia dan yang lainnya salah tentang dia? Apa yang dikatakan orang buta ini tampaknya masuk akal. Mengapa dia mengambil foto pakaian dalam orang lain, ketika dia buta dan tidak bisa melihat? Ini tidak masuk akal bahkan jika dia cabul. Tunggu. Saat mereka bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, Jack mendorong keluar dari kerumunan dan menghentikan pria itu. Pria yang mendukung pria buta itu sedikit terpana.
Dia tersenyum tulus pada Jack. Ada apa, kakak? Apakah ada yang Anda butuhkan dari kami? Jack tersenyum acuh tak acuh. Kamu belum bisa pergi, karena aku punya pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa dia, orang buta seperti yang dia katakan, terus-menerus meregangkan tongkatnya di bawah rok gadis-gadis yang memakainya? Mengapa dia tidak mengulurkan tongkatnya kepada mereka yang memakai celana panjang? Jack terkekeh. Jangan bilang itu kebetulan. Orang buta itu segera menjadi defensif. Anak muda, jangan bicara omong kosong. Aku bahkan tidak bisa melihat, dan kamu telah mencoreng namaku. Bagaimana aku tahu apa yang sedang terjadi? Jadi kamu buta, ya? Apakah kamu pikir kamu bisa berpura-pura buta dengan memakai kacamata hitam? Jack tertawa dan segera mengulurkan tangannya untuk mengambil kacamata hitam pria itu. Terkejut, tubuh pria itu tersentak karena gerakan tiba-tiba itu. Dia kemudian mulai menggerakkan tangannya seolah-olah mencari sesuatu. Anak muda, di mana kacamataku? Kembalikan padaku. Kenapa kamu ingin merebut barang-barang orang buta?